Halo, hari ini kita bahas tentang reksadana ya. Pembahasan hari ini itu terkait dengan dasar-dasar dari reksadana. Jadi kalau untuk definisinya sendiri ini saya ngambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pasar modal. Jadi di sini disebutkan bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi kalau kita analogikan untuk, reksadana ini bisa kayak burger ya. Jadi teman-teman ketika beli burger itu kita kan ada di dalam burger itu kan ada rotinya, ada dagingnya, ada sayur, ada keju juga, dan ada, sausnya juga ya. Nah, jadi ketika kita makan burger satu gigit itu kan dapat semuanya, dapat semua bagian dari si burgernya gitu. Eee atau kita analogikan lain itu seperti ketika kita mau beli nasi goreng gitu, ketika beli nasi goreng ke abang-abang tukang nasi goreng gitu ya. Nah, jadi kita kasih duit itu ke abangnya, dan di sana kan abangnya dalam wajannya itu, kita anggap itu wadahnya ya, dalam wajan untuk masak nasi goreng itu, kan nanti dimasukin ada nasi goreng, maksudnya ada nasinya, ada baksonya, ada cabenya, ada kecapnya, dan lain-lain sebagainya, bumbu-bumbunya juga gitu. Nah, itu diolah sama si abang tukang nasi gorengnya dan jadilah nasi goreng. Nah, jadi kurang lebih itu kita analogikan si reksadana ini kayak gini gitu. Jadi itu, dalam satu produk reksadana itu ada berbagai atau campuran dari berbagai produk-produk, atau instrumen-instrumen investasi gitu, kayak berbagai efek gitu ya. Jadi bisa ada campuran obligasi di sana, ada saham juga, dan juga ada SBI dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dari sifatnya sendiri ya, teman-teman, reksadana ini sebenarnya sifatnya ada 2, itu ada reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Kalau untuk definisi ini sendiri saya juga masih ngambil dari undang-undang ya. Kalau untuk definisi reksadana terbuka, ini reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Dan untuk sifat penawarannya sendiri, ini ditawarkan pada investor secara terus-menerus. Jadi inilah kenapa disebut sebagai reksadana terbuka ya, atau open end fund karena dapat dibeli dan dijual kapan aja gitu oleh investor, oleh pemegangnya. Dan contohnya sendiri itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Sementara kalau untuk tertutup, ini secara definisi adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dan untuk sifat penawarannya berbeda ya dengan terbuka pastinya. Ini cuma bisa dibeli atau diperdagangkan, atau kita subscription dan redemption-nya, penjualan dan pembeliannya itu hanya pada periode-periode yang telah ditentukan. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada reksadana terproteksi dan juga reksadana ETF. Nah, kalau untuk bentuk hukum reksadana nih teman-teman, sebenarnya reksadana itu, ada 2 bentuk hukumnya. Ada pertama itu reksadana perseroan dan reksadana KIK. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya reksadana ini udah ada sejak tahun 1976 ya, dan itu bentuknya adalah reksadana perseroan yang dikeluarkan oleh PT Dana Reksa. Dan tapi kalau sekarang itu yang paling terkenal atau yang paling, famous lah ya di kalangan, tahun 2000-an ini, itu adalah reksadana KIK atau dengan kontraktual type. Nah, bentuk hukumnya sendiri kalau reksadana perseroan ini kan dia berbadan hukum ya, artinya segala pengaturannya itu pasti mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sementara kalau untuk KIK, ini kan adanya suatu hubungan kontrak ya yang dilakukan antara, manajer investasi dengan bank kustodian yang juga sekaligus mengikat si investornya sebagai unit penyerta sebagai pemegang unit penyertaan gitu ya. Nah, kalau untuk reksadana perseroan ini sendiri sebenarnya ketika kita melakukan investasi ya ke dalam, suatu KIK, maaf, ke reksadana perseroan itu nanti dana kelolaan kita, nanti kita akan beri saham gitu ya, dalam bentuk saham kalau untuk reksadana perseroan. Tapi kalau untuk KIK, satuannya itu adalah unit penyertaan, bukan saham, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ragu ya terkait dengan, legalitas dari reksadana, dan juga masih mau tahu lebih dalam terkait dengan dasar hukum reksadana, teman-teman bisa lihat ya di websitenya OJK di ojk.go.id, dan itu teman-teman bisa masuk ke bagian kanal pasar modal, nanti bisa ada section sendiri itu terkait reksadana. Nah, di sana banyak banget peraturan-peraturan terkait dengan reksadana gitu. Dan pastinya ini udah legal karena untuk reksadana udah produk yang cukup lama sekali ya di bukan cuma di Indonesia, di seluruh, market juga reksadana juga salah satu, produk yang udah cukup lama ada. Dan kalau nah untuk jenis reksadananya, kalau untuk reksadana yang pertama ini reksadana konvensional.
Jadi reksadana konvensional ini ada 4. Yang pertama itu adalah pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Dan ini kita bahas dulu dari pasar uang, yang mana yang risiko yang paling rendah dulu ya. Jadi kalau kita lihat di pasar uang, ini nanti dana kelolaan yang kita sampaikan ke manajer investasi itu akan diinvestasikan 100% ke pasar uang. Nah, instrumen pasar uang ini apa aja? Bisa terdiri dari YSBI ya, Sertifikat Bank Indonesia, dan juga deposito. Nah, kalau untuk dari segi return-nya itu memang, nggak terlalu banyak dibandingkan dengan, reksadana yang lainnya, dan tapi risikonya juga kecil, karena high risk, high return ya teman-teman. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan deposito, ini sedikit lebih bagus ya dibandingkan deposito ataupun kas tabungan gitu. Tapi kalau dibandingkan yang lain, ini yang paling rendah yang untuk return dan risikonya. Dan ini untuk yang pasar uang ini cocok bagi teman-teman yang baru mau mempelajari reksadana ya, dan juga mungkin buat teman-teman yang nggak siap untuk menerima, ya jantungnya nggak siap gitu ya untuk menerima, adanya penurunan nilai dari investasinya, dan juga cocok untuk investor yang bertipe konservatif ya. Dan ini juga cukup liquid ya buat teman-teman yang mengambil reksadana pasar uang. Nah, selanjutnya kita naik dikit ke return dan risikonya yang lebih tinggi, itu adalah pendapatan tetap. Jadi kalau di dalam pendapatan tetap ini, PMI nanti akan melakukan investasi atas dana kelolaan yang sudah kita berikan kepada mereka itu ke dalam efek utang minimal 80% dan pasar uang maksimal 20%. Dan untuk return-nya dan risikonya ya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan pasar uang, dan tapi lebih rendah dibandingkan campuran ya. Dan instrumen investasinya itu biasanya itu adalah obligasi dan sukuk. Nah, jadi ketika teman-teman ini mau beli reksadana ya, hal yang paling penting harus kita tahu dulu itu kita harus baca dulu fund fact sheet-nya. Jadi dalam fund fact sheet itu nanti bakal dijelasin bahwa si MI ini dalam satu produk reksadana, si MI ini akan mengalokasikan dana kita itu kemana aja gitu. Biasanya itu dalam fund fact sheet itu dikasih lihat bahwa mereka melakukan investasi itu ke dalam 5 sampai 10 efek ya. Biasanya itu bakal dikasih lihat. Nah, kalau misalkan untuk pendapatan tetap itu kan ada obligasi dan sukuk nanti untuk instrumen, investasinya. Kalau sukuk ini, kayak obligasi, syariah ya teman-teman. Nah, jadi untuk menilai apakah ini obligasinya bagus atau enggak, itu teman-teman bisa lihat juga di, website-nya LPHE, Lembaga Penilai Harga Efek, itu nanti teman-teman bisa lihat rating dari obligasi-obligasi yang dijadikan, instrumen ya di dalam, reksadana teman-teman semuanya. Dan untuk yang pendapatan tetap ini cocok bagi, investor yang punya goal investasi kira-kira 1 sampai 3 tahun ya, dan cocok juga untuk investor yang dengan tipikal moderat, standar, tapi belum termasuk yang agresif sih kalau untuk pendapatan tetap. Dan selanjutnya naik sedikit ke yang campuran. Nah, campuran ini alokasi investasinya itu untuk saham 1 sampai 79%, efek utang 1 sampai 79%, dan pasar uang juga 1 sampai 79%, di mana return dan risikonya memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tetap, tapi lebih rendah dibandingkan saham. Dan untuk instrumen investasinya itu adalah pasar uang, obligasi, sukuk, dan saham. Dan biasanya ini cocok ya untuk teman-teman dengan goals investasi misalkan sekitar 3 sampai 5 tahun, dan juga ini khusus cocok juga untuk investor yang tipikal, moderat dan agresif. Nah, ini cocok buat teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah saham, reksadana saham. Nah, ini, alokasi investasinya itu kalau saham itu minimal 80%, di efek utang maksimal 20%, dan pasar uang maksimal 20%. Dan ini untuk reksadana saham pastinya return-nya juga tinggi, risikonya pun juga tinggi gitu, teman-teman. Jadi teman-teman yang udah siap jantungnya untuk menerima risiko, segala risiko yang terjadi dari reksadana ini nggak apa-apa, coba, ini ngambil di reksadana saham. Dan untuk instrumen investasinya sendiri ini ya pastinya itu adalah saham dan efek yang dapat ditukarkan dengan saham. Nah, kalau kita lihat dari segi, reksadana konvensional ini, ada beberapa persamaan sih sebenarnya teman-teman. Persamaannya keempat-empatnya ini adalah sama-sama reksadana terbuka. Jadi, bisa dijual dan beli kapan aja gitu ya. Dan yang kedua persamaannya ini terdiri bukan cuma dari satu efek aja gitu, terdiri dari berbagai efek.
Kayak kalau di pendapat tetap itu ada obligasi dan sukuk, di pasar uang itu ada SPI dan deposito, dan juga begitu dengan yang lainnya. Sementara kalau dari segi perbedaannya sendiri, ini sebenarnya perbedaan dari segi risikonya ya, juga fluktuatif ya, nilainya fluktuatif pastinya dari masing-masing si pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga saham. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu ada reksadana terstruktur. Nah, jadi kalau untuk reksadana struktur ini ada 3. Ada reksadana terproteksi, penjaminan, dan juga indeks. Nah, kalau untuk reksadana terproteksi, kayak namanya aja ya, ada suatu proteksi sebenarnya yang diberikan dari si reksadana ini kepada nilai pokok awal investasi kita gitu. Di mana di sini dalam reksadana terproteksi adanya tenor dan juga adanya nanti kupon yang diberikan, tapi ini di-manage secara pasif. Dan instrumennya sendiri itu adalah di dalam reksadana terproteksi ini adalah obligasi dan sukuk ya teman-teman. Dan untuk risikonya sendiri sebenarnya tergantung dengan obligasi dan sukuk yang dijadikan instrumen investasi. Kalau misalkan government bonds ini lebih konservatif ya, artinya kan government bonds ini kan memang jauh lebih safety dibandingkan dengan corporate bonds. Walaupun corporate bonds nanti kalau teman-teman mau memastikan balik lagi cek dari ratingnya, biasanya kalau yang paling bagus itu triple A ya. Nah itu corporate bonds dilihat itu ratingnya bagaimana untuk memastikan ya. Nah, beda contohnya kalau untuk terproteksi ini misalkan gini, teman-teman kita ngelakuin invest sebanyak 100 miliar gitu ya di reksadana terproteksi. Nah, ketika udah jatuh tempo, setidaknya nilai yang akan kita terima itu sekurang-kurangnya itu adalah 100 M. Sama dengan awal kita melakukan invest tadi gitu, ketika pada masa redemption-nya, penjualan itu setidaknya itu sama dengan jumlah awal investasi kita. Lalu yang kedua itu adalah reksadana penjaminan atau capital guaranteed fund. Jadi sini ada reksadana yang memberikan jaminan pada nilai investasi awal investor. Sebenarnya pada dasarnya ini kan reksadana itu nggak memberikan jaminan sama sekali ya teman-teman ya. Berikan jaminan kepada dana kelolaan atau investasi kita gitu. Nah tapi di sini MI bisa melakukan kerjasama atau mengikat ya adanya satu kontrak antara si MI dan juga asuransi. Nah, nanti di sini asuransi yang akan ibaratnya memberikan suatu jaminan ya kepada nilai investasi kita gitu. Nah, tapi di sini ada pembayaran premi asuransi pastinya dari CMI kepada si perusahaan asuransi, dan di mana juga kalau saya nggak salah sih kayaknya untuk penjaminan belum ada ya di Indonesia. Nanti mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Setahu saya ini belum ada ya. Dan karena untuk premi sendiri kan pembayarannya juga pasti cukup mahal kepada si asuransi, dan juga pasar kita itu kan uncertain ya, adanya ketidakpastian di pasar. Dan pastinya ini juga sebenarnya menarik ya untuk produk reksadana penjaminan ini, cuma dari segi risikonya mungkin masih belum terlalu dapat di-manage lah gitu ya. Dan kalau untuk instrumennya ya pastinya ke obligasi dan sukuk, dan untuk risikonya lebih rendah karena juga di sini ada kan jaminan dari si asuransi. Kalau untuk reksadana indeks, nah reksadana indeks ini di sini dijelaskan bahwa karakternya MI akan mengkonstruksi portofolio reksadana yang menyerupai sebuah indeks. Kinerja dari reksadana indeks sangat ditentukan oleh pergerakan saham-saham yang ada dalam indeks. Dan untuk instrumennya adalah saham dan obligasi. Kalau untuk risikonya tergantung indeks yang dijadikan acuan. Jadi gini teman-teman, kalau untuk reksadana indeks ini, kalau kita lihat ada reksadana saham ya. Kalau reksadana saham itu kan dia actively manage ya, artinya mencoba untuk beat the market. Tapi kalau untuk reksadana indeks, ini adalah reksadana yang passively manage, dan dia itu akan melakukan benchmark dengan acuan indeksnya gitu. At least be the market gitu ya. Misalkan kalau acuannya LQ45, jadi indeksnya ini, reksadana indeks ini akan be LQ45 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk reksadana penyertaan terbatas. Banyak ya ternyata produk reksadana, nggak cuma satu. Dan ini selanjutnya di reksadana penyertaan terbatas, artinya di sini MI menginvestasikan dana pada portofolio yang terkait langsung dengan proyek-proyek sektor real seperti pembangunan infrastruktur. Namun di sini yang membuat uniknya ini hanya boleh dimiliki maksimal 50 investor. Dan nah, misalkan kalau teman-teman perhatiin nih, dari reksadana ini semuanya sama sebenarnya, inilah wadah ya untuk penampung dana dari masyarakat. Cuman, yang membuat beda itu adalah, eee,
si dana ini akan dikemanakan, akan digunakan untuk apa gitu ya, dan juga yang membedakan ini terkadang dari skemanya juga membedakan gitu ya. Nah, kalau untuk yang reksadana penyertaan terbatas ini, instrumennya ya seperti yang, teman-teman udah tahu ini adalah real estate dan infrastruktur. Kalau kita lihat contohnya ya, ini kita lihat ada 2 contoh yang saya tampilkan di sini, yang saya cut ya dari berita. Ini yang pertama ada emiten kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk melepas kepemilikan saham di PT Jasa Marga Semarang Batang ke reksadana penyertaan terbatas atau RDPT. Jadi RDPT ini bukan pendapatan tetap ya, namun RDPT ini adalah singkatan untuk penyertaan terbatas. Dan SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratnaningrum menjelaskan divestasi itu dilakukan oleh anak usaha perseroan yaitu PT Waskita Toll Road yang memiliki 40% saham di PT Jasa Marga Semarang Batang selaku pemegang konsesi jalan tol Semarang Batang. Dan WTR dilaporkan telah menjual dan menyerahkan sebagian kepemilikan sahamnya di PT JSB sebanyak 826,31 juta saham atau setara dengan 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor. Dan divestasi itu dilakukan ke dalam bentuk KIK, reksadana penyertaan terbatas, SAM jalan tol. Yang kedua ini ada dari Jasa Marga. Di sini dijelaskan bahwa PT Jasa Marga kembali mencari sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol kelolaannya serta kelompok usahanya, dan dana ini juga untuk memperkuat struktur pemodalan perseroan. Dan kali ini Jasa Marga menempuh alternatif produk pendanaan melalui skema reksadana penyertaan terbatas. RDPT ini merupakan pendanaan bersifat ekuitas, sehingga perseroan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan yang bersifat utang. Dengan demikian, perseroan dapat menjaga kesehatan finansial perusahaannya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat kan tujuan dari menerbitkan reksadana penyertaan terbatas ini sebenarnya juga berbeda-beda gitu ya, tergantung dengan penerbitnya juga. Selanjutnya ini ada Nah, ini ada reksadana KIK dana investasi real estate dan KIK EBA. Nah, kalau untuk KIK DIRE atau kita sebutnya, dan di sini definisinya adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan juga atau kas setara kas. Dan instrumen itu adalah properti, obligasi yang berkaitan dengan properti. Nah, kalau untuk reksadana DIRE ini intinya ya sama ya teman-teman, reksadana ini kan wadah. Artinya di sini wadah dari kalau untuk yang DIRE, wadah ini nanti ditampung dana-dana masyarakat di dalamnya dan nanti investasinya itu dana kelolaannya itu akan diinvestasikan ke hal-hal yang berkaitan dengan real estate. Ada juga namanya salah satu namanya lagi adalah KIK Dinfra. Tapi ini lebih kurang sama ya dengan DIRE, jadi saya nggak masukin di sini. Nah, cuman yang membedakan kalau Dinfra itu lebih kayak infrastruktur gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada contohnya. Di sini dijelaskan bahwa Solo Grand Mall, jadi Grup Lipo merupakan konglomerasi pertama yang menerbitkan diri di Indonesia melalui PT Cipta Dana Asset Management. Tepatnya pada 1 Agustus 2013, Lipo merawat dana DIRE sekitar 500 miliar rupiah dengan menjadikan salah satu propertinya di Jawa Tengah, Solo Grand Mall, sebagai aset dasar penerbitan. Harga perdana DIRE milik keluarga Mokhtar Riyadi itu senilai Rp 110 per unit kala itu. Dan Poltak Hotradero menyatakan nilai aset bersih dari Solo Grand Mall sebelum diterbitkan DIRE hanya 356 miliar rupiah. Dan nilainya naik menjadi 404 miliar ketika pencatatan DIRE dan terus meningkat hingga sekarang menjadi 534 miliar. Nah, selanjutnya ini ke KIK EBA. KIK EBA ini kalau untuk segi definisinya sendiri, di sini dijelaskan bahwa MI nanti ketika dana yang kelolaan kita berikan kepada si MI, dana kita ya, kita sampaikan kepada MI itu nanti akan diinvestasikan kepada hal-hal yang berkaitan atau proyek-proyek berkaitan dengan sektor real seperti pembangunan infrastruktur. Jadi di sini contohnya itu adalah tagihan kredit kepemilikan rumah untuk instrumennya ya, tagihan kartu kredit, surat berharga komersial, dan instrumen tagihan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Artinya di sini simpelnya sebenarnya di dalam KIK EBA ini adalah mengubah suatu aset yang tidak liquid ya menjadi liquid gitu. Jadi adanya sebuah sekuritisasi aset di sini gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk contohnya di sini adalah
Pilihan instrumen KIK EBA akan lebih ramai, jadi PT Sarana Multigria Finansial atau alias SMF akan melakukan sekuritisasi aset tagihan kredit pemilikan rumah KPR senilai 1,5 triliun. Direktur Utama SMF, Raharjo Adi Susanto mengatakan aset yang akan disekuritisasi adalah tagihan milik PT Bank Tabungan Negara (TBK). Ini di sini dijelaskan bahwa mereka sedang menunggu penerbitan dari izin efektif penerbitan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi gini ya teman-teman, pembahasan untuk reksadana di sini emang sangat dasar ya. Jadi emang dari awalnya dulu saya bahas, dikasih lihat dulu terkait dengan kulit-kulit luarnya si reksadana ini. Nanti kemungkinan beberapa video episode lainnya ini akan saya bahas lebih dalam terkait masing-masing produk si reksadana. Selanjutnya ada reksadana syariah. Jadi sini mungkin nggak bakal saya bahas di sini ya, karena juga pembahasannya akan cukup lebih dalam. Dan juga ada reksadana yang diperdagangkan di bursa. Nah, ini exchange traded fund. Nah, ini salah satu yang unik juga ya, ini reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Nih, kita tahu kan reksadana ini kan kalau kita mau beli bisa di MI ataupun di Upward ya, agen penjual reksadana. Nah, tapi di sini ada satu reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Nah, jadi ini namanya adalah exchange traded fund ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan nanti mungkin akan saya bikin video tersendiri ya terkait dengan ETF ini dan gimana cara melakukan pembelian dan tujuannya apa dan diadakannya ETF ini. Mungkin sekian ya teman-teman untuk pembahasan dasar terkait dengan reksadana. Kalau ada yang mau nanya mungkin silakan di comment section. Oke, see you.